Halo semuanya, salam kenal. Saya Yunus Sunardi Dan gua Adam Sunardi. Selamat datang di Nobarso. Nonton bareng Sunardi. Nobarso ini kita nonton bareng. Mau rencananya mau maraton nontonin film-film MCU. Kelarin MCU ya. Kelarin dari MCU dulu fase deh. 1 sampai fase 3. Karena menariknya MCU ini udah mulai masuk fase 4. Iya. Ya, dimulai dari WandaVision. Sekarang mulai Falcon and the Winter Soldier. MCU ini di fase 1 diawali dengan karakter Iron Man yang sangat ikonik. Film pertamanya Iron Man. Iron Man. Origin story-nya Iron Man. Jadi walaupun udah lebih dari 1 dekade, film ini soalnya masih fresh gitu. Iya, masih kayak fresh baru banget. tayang kemarin. Iya. Karena menurut banyak orang kayak kita sepakat deh. Kalau film ini itu jadi DNA bagi seluruh film-film MCU berikutnya. Setuju banget. Gitu. Iya. Mudah-mudahan sampai ke fase-fase berikutnya juga masih ada. Pasti ada pengaruh. Masih ada efeknya Iron Man gitu. ini. Iya, betul. Film ini disutradarai oleh Jon Favreau, tapi dia juga berperan sebagai Happy Hogan. Oh, pengawalnya Tony Stark. Iya, betul. Nah, dan ada juga the one and only Tony Stark yang diperankan oleh Robert Downey Jr. Nah, lalu ada karakter juga yang gak kalah pentingnya, yaitu sahabatnya Tony Stark yang diperankan oleh Terrence Howard. Kolonel James Rhodes. Lalu ada villain utama di film ini, Obadiah Stane yang diperankan oleh Jeff Bridges. Panggilannya Obi. Obi panggilannya. Bukan Ob. Obi. Obi. Botak. Iya. Lalu ada karakter yang selalu menemani perjalanan hidupnya Tony Stark. Pasangan lah ya. Pasangan hidupnya. Mulai dari jadi asisten di perusahaan. Iya. Lalu nantinya sampai jadi istri lah. Sampai jadi istri, sampai punya anak gitu. Yaitu Virginia Pepper Potts yang diperankan oleh Gwyneth Paltrow. Panggilan ngetopnya Pepper Potts. Susah banget namanya. Pepper Potts. Panggilan ini Pepper Potts. Apalah gitu. namanya English Cibubur. Kemudian ada peran-peran tambahan, ada Leslie Bibb sebagai Christine Everhart, itu reporter dari Vanity Fair. Ya. Kemudian ada Sean Tubb memerankan Yinsen, yaitu penyelamat Tony Stark di waktu Tony ditawan oleh Ten Rings. Ya. Kemudian ada antek-antek Ten Rings, yaitu Raza diperankan oleh Farhan Tahir. Ini yang botak yang kejam itu loh. Bapak-bapak yang kejam itu. Kemudian yang nggak kalah penting, di sini ada penampilan perdana dari Phil Coulson. Agent of S.H.I.E.L.D. diperankan oleh Clark Gregg. Phil Coulson ini punya series sendiri Agent of S.H.I.E.L.D. Oke, nggak pakai lama, langsung aja kita tonton. Buat yang udah pernah nonton ini, mudah-mudahan terhibur, bisa nostalgia juga, nobar sama kita. Betul. Dan buat yang belum pernah nonton sama sekali, ya berarti di sini ada spoiler alert. Menarik banget musiknya. AC/DC apa Led Zeppelin? AC/DC. Like to drive me to court martial. This is crazy. What did I do? I feel like you're gonna pull over and snuff me. What? You're not allowed to talk? Narsis. If I take a picture with you? Yes. It's very cool. Change your settings. Okay. Ironis sekali. Iya, celaka sama produk. Oh, dia keluar darah ternyata ya. Tembus pecahan. Amin. Ada lagi nawan. Tony Stark. And at 17, he graduated summa cum laude from MIT. The passing of a titan. Howard Stark's lifelong friend and ally, Obadiah Stane, steps in to help fill the gap left by the legendary founder. Ladies and gentlemen, it is my honor to present this year's Apogee Award to Mr. Tony Stark. Is also the worst thing. He's always working. My old man had a philosophy. Peace means having a bigger stick than the other guy. That's a great line coming from the guy selling the sticks. My father helped defeat the Nazis. He worked on the Manhattan Project. A lot of people, including your professors at Brown, will call that being a hero. Wow. Knowledge that your whole life? Be prepared to lose a few with you. After all these years, Tony still has you picking up the dry cleaning. I do anything and everything that Mr. Stark requires, including occasionally taking a Will that be all? Buang macan.
kolonel disuruh 3 jam tentara pemerintah nungguin. Let's go. Come on. Wheels up! Rock and roll! Heat up the sake, will you? Thanks No, for I'm reminding not me. talking. We're not drinking. We're working right now. That's what I'm talking about. When I get up in the Akhirnya. morning and I'm putting on my uniform, you know what I emang want? karismatik banget kan I orang see sampai the man here that Charming. charming langsung. has got this uniform on, got my back. Udah suruh mundur 3 jam. Gak mau minum, akhirnya jadi You minum. have to be like me, but you are more than what you are. You know? Personally guarantee you, the bad guys won't even want to come out of their caves. Takkan mau keluar dari gua mereka. Iya, dia yang dijemput dimasukin ke gua. Iya. Sudah. Atau banyak ingus. Got a lot of my weapons. Ironi banget. Ironi banget. Senjata di situ semua. Karyanya dia. That is your legacy, Stark. Your life's work in the hands of those murderers. Well lit. I want to need welding gear. I don't care if it's acetylene or propane. Need a soldering station. Need helmets. I'm gonna need goggles. Jantungnya, tapi sekaligus power Miniaturized arc reactor. dari suitnya. I got a big one powering my factory at home. Get out of here. What is this? Flatten them out and look. Mark 1. Work right. 33 steps terminal. Sudah. Jensen! Jensen! Stop! He's speaking Hungarian. I don't speak Hungarian. Okay, I know. What do you know? Expert! I'll go buy you some time. Stick to the plan. Stick to the plan. Mark 1 ini kayaknya gedenya sama deh sama si Iron Monger itu. Apa Iron Monger itu ngambil dari sini? Iya dari sini. Dari sini ya? My turn. Peace yang kedua, ya kan? I had my eyes open. I came to realize that I have more to offer this world than just making things that blow up. And that is why, effective immediately, I am shutting down the weapons manufacturer division of Stark. That's what we do. We're ironmongers. We We are make Iron My name Man. on the side of the building, and what we do keeps the world from falling into chaos. not based on what I saw. It is now an antique. This is what will be keeping me alive for the foreseeable future. I'm swapping it out for an upgraded unit. The copper wire. The copper wire, you got it? I got it. Okay, you got it. Now don't let it touch it. Eyes, put it for me out. That's what I was trying to tell you before. Next is Mark II. Shall I store this Mark II, ya. Industries central database? Don't notice, why don't we just keep everything on my private server? Working on a secret project, are we, sir? I don't want this winding up in the wrong hands. Easy, receive Iya. 50% thrust capacity, chief lift. Gak pakai helm. 2, 1. 7 test 37 configuration 2.0.
For lack of a better option, dummy is still on fire safety. If you douse me again and I'm not on fire, I'm donating you to City College. And again, let's bring it up to 2.5. 3, 2, 1. Jarvis, you there? At your service, sir. Heads up display. Check. Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. Ready? In 3, 2, 1. All right, let's see what this thing can do. What's SR-71's record? The altitude record for fixed-wing flight is 85,000 feet, sir. Records are made to be broken. Come on! Gila, risk-taker banget ya orang. The render is complete. Yeah, I like it fabricated. Paint it. Commencing automated assembly. Estimated completion time. Jadi pusat perhatian. Remember me? Ubar. Oh, yeah. The guy from the Strategic Homeland Intervention Right, Enforcement and Logistics Division. Very good. You need a new name for that. Panjang benar. Emboldened by a newfound power, villagers have been forced to take shelter in Gulmira ya? dwellings they can find in the ruins of other villages or Tanah. Udah ada warnanya. Posisi. This isn't a game. You do not send civilian equipment into my active war zone. You understand that? It's not a piece of equipment. I'm in it. It's a suit. It's me! Brody, you got anything for me? what's going on here? Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Bullet holes? Welcome. Armor and the rest of it. All right, let's finish up here. This will get you in. It's probably under executive files. If not, they put it on a ghost drive, in which case you need to look for the lowest number. Udah ada tanda-tanda heroiknya. Nih. Sector 16. I know what you're going through, Pepper. Gigi bener nih orang. Right now. Yep. Walk with me. Wah. Biji. Cek dicabut tuh. Masterpiece. Look at that. This is your legacy. Mirip lah gedenya, lebih sama lah. Where do you think you're going? Ini apa cuma tuang di motif atau dibikin lagi? Sir, it appears that this suit can fly. Duly noted. Take me to maximum altitude. With only 15% power, the odds of reaching that altitude... I know the map! I know the man. Great idea, Tony, but my suit is more advanced in every way. How'd you solve the icing problem? Icing problem. Be right there. Very clever, Tony. Ironic, Tony! Trying to rid the world of weapons! You gave it its best one ever! Pepper! And now...
I'm gonna kill you with it. China Libi. That's being handled. He's on vacation. Small aircraft have such a poor safety record. But what about the whole Carver story? It's a bodyguard? He's my body? I mean, that's kind of flimsy, don't you think? This isn't my first rodeo, Mr. Stark. Just stick to the official statement and soon this will all be confusing. It is one thing to question the official story and another thing entirely to make wild accusations or insinuate that I'm a superhero. I never said you're a superhero. I am Iron Man. Asik. Keren. Masih ada ini. Oh iya, post credit. Special appearance. Welcome, Holmes. Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Asik. Luar biasa. Nah, habis nonton ulang, kita habis nobar nih. Apa yang terpikirkan sama kamu nih, Kak? Kalau Ayah nih sebenarnya udah banyak banget nih. Ya, maksudnya kita sambil inget-inget gitu kan, hubungannya apa ya sama film-film yang berikutnya gitu kan. Tapi yang jelas ini di fase pertama memperkenalkan the one and only Tony Stark, ya kan. Terus ini bagian pertama dari triloginya Iron Man. Karena Iron Man udah jelas nih di MCU fase 1 sampai 3 ya memang cuma ada 3 film, yang film-film solonya ya. Padahal kemunculannya sih di mana-mana. Hampir di mana-mana. Hampir di semua MCU lah. Nah, pertanyaan aja nih, dari trilogi, nanti kan kita akan nonton nih ya, film Iron Man 1, 2, dan 3 gitu kan. Dari trilogi itu, mana film favorit kamu gitu? Kalau Ayah sih ini film favorit Ayah, yang ini, film pertama ini gitu. Paling kena kalau buat Ayah. Iya, kalau secara dramanya tuh dia kena banget, karena mulai dari dia yang udah playboy, karismatik, terus ya tengil dari awal. Terus akhirnya dia tahu origin story-nya itu kena banget. Gitu. Terus ini cukup emosional ya. Iya, cukup emosional. Karena di situ dia di sutradaranya ini keren ya, bisa ngebangun karakter Tony Stark 180 derajat dari yang tengil itu sendiri jadi emang karakter yang heroik gitu. Habis pulang tahu senjatanya. Walaupun dia sendiri tadi di film bilang gue bukan karakter heroik gitu. Tapi kan? kita yang nonton tahu kalau ini orang tuh kayak dikasih reverse psychology. Bener kan? Makanya orang-orang bilangin si Tony Stark ini tuh DNA-nya dari MCU itu sendiri gitu. Keren banget emang dia. Jadi sepakat ya kita ya. Ini film favorit dan film terbaik dari triloginya Iron Man. Oke. Kemudian ada appearance-nya Ten Rings. Nah, ini kayaknya musuh besar yang bukan dari outer space gitu. Bukan. Ya, musuh besar. Emang manusia gitu. Bumi. Kelompok penjahat terorganisir lah gitu ya. Kita nggak tahu tuh namanya apa. Apa kartel, apa teroris atau pokoknya kelompok penjahat besar yang terorganisir ya. Terus sih juga ada karakter yang kalau tanpa dia nih Iron Man nggak bakal ada. Walaupun penampilannya sebentar. Dan langsung mati gitu. Tapi teringatnya di film-film berikutnya, di Iron Man berikutnya tuh muncul lagi gak sih Jensen? Muncul lagi tapi cuma sedikit banget di Iron Man 3. Kita lihat ya, yang sangat dramatis itu Iron Man suit pertama itu Mark 1, ya kan? Dibuatnya di gua dengan peralatan seadanya ya kan? Iya. Ditawan terus dalam 3 bulan doang. Betul, di situ letak surprise dan dramatisnya, walaupun kita udah tahu di origin story di komiknya juga memang kurang lebih seperti itulah gitu. Penampilan si suitnya juga masih kasar dan besar kayak Hulkbuster ya, Hulkbuster gitu. Keren banget dari situ. Terus di sini juga ada Jarvis ya, yang diperkenalkan baru pertama kali muncul di sini.
Terus mungkin dan kita belum ngeh waktu nih, Iron Man ini belum ngeh. Kalau sekarang mah udah tahu. Ya, udah tahu. Kalau gitu. dulu kayaknya kita belum ngeh bahwa dia akan jadi salah satu hero iya. di MCU. Mungkin yang baru pertama kali nonton juga pada belum ngeh nih. Iya. Kalau dia tuh nantinya bakal jadi superhero di Age of Ultron. Atau mungkin udah ada teasernya dikit-dikit gitu. Ini suaranya kayak kenal gitu, ya kan? Perasaan kayak suaranya Vision, padahal memang iya. Emang iya. Ini suaranya Paul Bettany pemeran Vision. Betul, ya. betul. Jarvis. Nah, yang bikin emosional lagi dari playboy, filantropis, narsis gitu kan. Itu karakter yang hype banget gitu kan. Hype, populer. Tapi dia nutupin identitas dia gitu sebagai superhero. Itu keren banget gila. Betul. I am Iron Man. Wah gila. Bener-bener apa adanya lah. Apa adanya karakter ya ini gitu. Jadi humanis banget. Kita nontonnya ke bawah perasaan. Kita ke bawah gitu. Termasuk waktu momen nutup pabrik senjata. Gitu. Karena dia ngalamin yang waktu diambus sama si Ten Rings ya kan. Dia ngelihat di sampingnya ada rudal di tanah pabrik buatan dia gitu. Ngerasa berdosa, akhirnya ya udahlah, gue balik, gue langsung tutup aja pabrik senjata. Nggak pakai lama gitu. The real gentleman tuh Tony Stark. GPL, nggak pakai lama. Gitu. Gila dia. Nah uniknya lagi bukan cuma Mark 1 tapi ada Mark 2 bahkan sampai Mark 3 ya. Gitu. Padahal kalau di komik kita ngelihat itu nunggu berapa episode, berapa series gitu kan. Di sini udah kita bisa nikmatin itu gitu perubahan tahap demi tahap pembuatan Iron Man suit. Iya, gitu kan keren banget gitu. Di sini dibuat kayak Tony Stark tuh emang cerdas banget gitu sampai dia ya udah Mark II udah gagal karena pembekuan es itu sendiri, dia langsung cari solusinya, akhirnya terciptalah si Mark III sampai bisa ngalahin si Obadiah Stane. Iron Monger pas terbang tuh. Gila itu cerdas banget sih. Ini rokok nggak bersahabat, nyemplung di aspal. Nggak bersahabat ini. Nah, yang menarik dramanya, Pepper Potts sebagai asistennya Tony sudah kelihatan karakter baik, karakter setianya dan heroiknya juga gitu, beraninya kayak gitu. Sidekick gak sih? Iya kayak mungkin kalau di DC itu ada Batman sama Robin gitu kan. Kayak gitu ya. Gitu. Tapi ini lebih dari itu gitu karena akhirnya jadi pasangan hidupnya sampai akhir hayatnya Tony Stark gitu kan. Jadi udah kelihatan dia bukan cuma sebagai sekutu dalam hidup gitu tapi sekutu dalam kebaikan juga. Mau disuruh nyari intel ya kan. Disuruh misi-misi yang berbahaya mau dan gitu. Dia percaya gitu kan ya, pasti berhasil kalau udah disuruh sama Tony gitu. Itu trust-nya tuh gede banget, keren. Dan yang membuat kita yakin si pembuat cerita ini bikin sumber kekuatan atau tenaganya suitnya si Iron Man ini itu dari reaktor yang memang itu satu-satunya yang bisa bikin ini cuma Tony Stark. Iya, gitu. nggak ada yang bisa niru gitu. Bahkan gagal kan tuh si insinyur terhebatnya Stark Industries aja gagal gitu. Yang disuruh Obadiah Stane malah bilang gue bukan Tony Stark. Gue bukan Tony Stark itu kayak what the rese banget penulisnya ini bikin kita tambah yakin bahwa karakter ini memang jenius luar biasa. Gak ada yang bisa gantiin. The one and only. Mau ada orang sepintar apapun di MCU gak ada yang bisa gantiin udah. Betul. Nah dari namanya kan kalau terjemahan langsungnya Iron Man itu manusia besi. Tapi sebenarnya baju besinya itu bukan besi ya. Itu dari emas titanium ya. Gitu makanya bisa aja ini namanya dia malah kayak ngomel gitu tapi ya udahlah kayak walaupun udah pas gitu walaupun ini bukan logam terkuat di buminya MCU di dunia MCU karena masih ada vibranium yang paling kuat lagi gitu. Ya, kalau di X-Men kan ada mantium. Nah, yang menarik tadi kita tonton di terakhir setelah post credit itu ada setelah credit scene special appearance dari Director of S.H.I.E.L.D. Nick Fury pertama kali muncul di situ. Nah itu akan menjembatani nanti gagasan Avengers terbentuknya kelompok Avengers. Bahkan dia udah ngasih clue juga ya. Dia udah ngasih clue kalau superhero tuh bukan lu doang.
Ada manusia yang digigit laba-laba, ada mutan di mana-mana. Ini udah dikasih clue. Mungkin kita yang pas nonton waktu itu nggak ngeh tuh. Belum ngeh gitu. Ini bakal jadi gede apa emang film solo gitu kan? Spider-Man film solo ini aja satu-satu gitu kan. Iya. Atau memang ini bakalan jadi franchise besar gitu kan? Kita belum tahu. Kita belum tahu. Gitu. Kalau sekarang, wah udah dah. Ini kan udah sampai di fase banyak gitu kan. Setelah kita ngobrol-ngobrol kayak gini, kayaknya masih banyak detail-detail yang istilahnya apa ya? Kita bisa gali sebetulnya, bisa kita dapetin dari setiap di filmnya MCU ini. Nah di film ini juga banyak kan. Gitu. Nikmat bener. Ini kita nobar sambil disponsori sama air jeruk nipis Ibu. Mantap. MCU membuat origin story Iron Man berbeda dari komiknya. Tales of Suspense issue nomor 39. Dalam komik, Tony Stark diculik oleh komunis Vietnam. Bukan oleh Ten Rings di Afghanistan. Kemudian kalau kita perhatikan detail, ada recast karakter Howard Stark, bapaknya Tony, berdasarkan berita koran yang ada di film ini. Nah kemudian karakter Christine Everhart dalam komik berasal dari Daily Bugle. Sementara kalau di MCU jadi reporter dari Vanity Fair. Yang kita tahu ini terjadi karena masalah lisensi antara Sony dan Marvel. Lalu ada Jarvis, just a rather very intelligent system. Di MCU, di komik dia menjadi pelayan keluarga Stark dari Howard sampai Tony tentunya. Walaupun di MCU Jarvis akhirnya muncul juga sebagai pelayan Howard Stark, dan kita tahu Paul Bettany, voice over Jarvis, akhirnya menjadi pemeran Vision di Avengers Age of Ultron. Lalu desain Mark I di MCU selalu sama dengan berbagai komik Iron Man origin story-nya. Nah, yang menarik lagi, Pepper Potts antara versi komik dan MCU itu sama. Bahkan di versi komik ada sih sedikit bedanya. Dia diceritakan pernah menikah dengan asistennya Tony Stark, yaitu Happy Hogan. Kemudian karakter Obi atau Obadiah Stane itu sama persis dengan di komik. Dia diperkenalkan di komik Iron Man issue 200 sebagai Ironmonger pada tahun 1985. Kalau kita kembali lagi ke scene di mana Tony bermain di kasino, ringtone smartphone-nya James Rhodes, suara ini diambil dari theme song Iron Man Animated Series 1966. Tony Stark makes you feel he's a cool exec with a heart of steel. Terus ada lagi nih ya yang gak kalah penting, yang detail banget. Pada saat Tony mencoba terbang mengitai kota dengan Mark II, ada poster villain klasik Bing Bang Boom dari komik Iron Man, alien berwujud naga. Kemudian yang menarik lagi, muncul rekor terbang dari pesawat SR-71 Blackbird, pesawatnya dari X-Men. Terus ini menjadi referensi dari nama villain di next Iron Man nih, Iron Man kedua. Pada scene, Colonel Rhodes menyebut Whiplash sebagai codename Jet, tempur yang mengincar Tony. Pada saat Tony cabut dari Gulmira, Tony tuh sempat nyebut juga nama Ivan. Spring break 1987, that lovely lady you woke up with, what was his name? Don't do that. Was it Ivan? Don't do that. Di depan tentara AU dan Colonel Rhodes yang menjadi referensi musuh di Iron Man 2. Nah, kemudian yang menarik lagi saat Tony melepaskan armor suit-nya, ada lambang shield Captain America di belakangnya. Kemudian ada kata dan simbol peace berkali-kali digunakan Tony Stark di MCU. Pertama saat diselamatkan oleh Colonel Rhodes di Age of Ultron, Endgame. Ironinya kita tahu kehidupan Tony Stark itu jauh dari kata damai. I just want peace. Nah, tapi ada juga bukti yang lebih kuatnya lagi nih ya, yaitu lambang keluarga dari Stark itu sendiri, yaitu elang berkepala dua. Pada saat scene di mana Tony Stark dan Colonel Rhodes ngobrol tuh di pesawat. Nah, di situ tuh ada lambang elang berkepala dua. Lambang ini kalau di dunia nyata itu lambang bersejarah yang artinya kekaisaran yang selalu berperang tanpa henti dan tanpa damai. Kita bisa tahu sama seperti kehidupannya Tony Stark. Gitu. Terus dalam scene Stan berkunjung ke rumah Tony, dia memainkan lagu Antonio Salieri. Salieri itu siapa sih? Salieri adalah teman Mozart dan dia sangat iri dengan kejeniusan Mozart. Sure doesn't. Menarik lagi, Dr. Yinsen sebagai penyelamat Tony Stark di film ini, itu kalau di komik berasal dari Vietnam. Namanya Yinsen. Tapi Dr. Yinsen ini muncul lagi nih nanti di prolog Iron Man 3. Kemudian Raza, penjahat Ten Rings yang botak itu, dalam versi komik adalah musuh Iron Man yang bernama Shi'ar atau Cyborg Pirate. Terus ada detail yang keren banget. Itu tuh kepake sampai Endgame loh. Ada suara dentuman palu godam saat Tony Stark membuat Iron Man Mark I.
akhirnya kita tahu menjadi sangat ikonik karena muncul lagi pada ending film Avengers Endgame yang membuat kita sangat yakin bahwa Iron Man punya efek yang sangat luas buat superhero yang lainnya. Kemudian ada foto Iron Man di koran yang dibaca Tony saat pers conference terakhir yang sama dengan foto Iron Man yang tersebar luas di sosmed dunia nyata. Itu setahun sebelum penayangan film Iron Man. Maksudnya sutradara nih si Jon Favreau sama tim kreatif penulisnya itu mikirin untuk masukin foto itu sebagai properti, memikat para fans untuk nih foto lu gua pakai. Jadi engagement sama fans. Gitu. Oke, sepertinya udah ngobrol, udah breakdown, tambah menarik, excited untuk nonton film selanjutnya. Betul banget. Film kedua apa sih? Incredible Hulk ya? Incredible Hulk. Sama-sama 2008. Sama-sama 2008. Itu nanti kita nobarsu lagi di channel kamu ya. Adam Sunardi. Ya semoga terhibur, semoga bisa ikut nobar lagi, bernostalgia lagi sama kita ya. Oke, saya Yunus Sunardi dan gua Adam Sunardi. Terima kasih banyak.